Warning, ini video bukan buat orang yang mudah ke-trigger, benci kritik, saran, atau lain-lain. Hai guys, ini episode kedua dari analisis film Dua Garis Biru, dimana kita breakdown seluruh aspek filmnya. Hari ini kita bakal breakdown ceritanya yang dibagi menjadi beberapa parts, yaitu pertama, story yang terdiri dari struktur dan konflik, yang kedua itu karakter. Kalau udah pada siap, kita bakal lanjut videonya. Ingat, ini bukan review, tapi lebih tepat ke analisis yang jujur mengenai film ini. Jadi kalau misalnya ada yang opininya beda, atau langsung mau cepet-cepet dislike di 3 menit pertama, mending nonton dulu sampai habis baru buat opininya. Thanks. Dari segi cerita, Dua Garis Biru terlihat memiliki struktur yang lumayan konvensional. Film ini dibagi menjadi 3 bagian. 5 bagian kalau misalnya pada mau hitungin konfliknya. Soalnya konfliknya di film ini itu banyak banget. Kita bisa bagi film ini jadi 3 bagian. Itu yang pertama itu pas awal mereka saling menghindar. Yang kedua itu pas orang tuanya tahu. Yang ketiga itu waktu Oke, kita bagi jadi 5 bagian. Yang pertama itu pas awal-awal mereka masih biasa aja. Itu kayak 10 menitan awal dari filmnya. Yang kedua itu pas mereka saling menghindar. Yang ketiga itu waktu ketahuan orang tuanya. Yang keempat itu waktu menikah. Dan bagian terakhirnya itu ya literally bagian terakhir. Itu cara simpel untuk jelasin struktur dari film ini. Secara struktur, film ini udah pas. Malah lebih bagus daripada film-film Indo biasanya. Soalnya ini scene-nya nggak random. Dan ini hit beats yang pentingnya. Film beat adalah suatu event yang terjadi yang mengalih atau memajukan ceritanya. Biasanya beat itu adalah sebuah keputusan atau kejadian pada karakter itu. Film ini itu udah pas, soalnya dia kayak punya beat-beatnya dan di saat-saat yang tertentu. Yang malah menurut gue itu kayak sesuai beat-beat cerita yang konvensional biasa. Dan itu bagus, karena kita gak mau film yang random, bener-bener random gak jelas. Tiba-tiba ada konflik di tengah-tengah atau beat yang muncul tiba-tiba. Kita bisa breakdown film ini dengan cara yang paling gampang, yaitu Blake Snyder punya beat sheet. Itu gue udah taruh linknya di bawah, kalau misalnya buat orang-orang yang bener-bener minat buat cara buat cerita. Jadi, beat sheet itu overall kejadian cerita yang pasti sudah ada di semua film. Ada beberapa film yang teratur dan ada beberapa yang enggak. Tapi semua film pasti ada. Buat yang masih belum tahu, ada beberapa beat sheet lainnya yang bisa dipelajari selain beat sheetnya Blake Snyder ini. Film ini mengikuti semuanya, tapi nggak berarti gara-gara dia cuma ngikutin struktur dari film atau beat sheetnya Blake Snyder, itu bakal bagus. Soalnya ada beberapa bagian yang emang bener-bener gagal. Nih, kalian bisa lihat Act 1, Act 2, Act 3-nya. Bisa dilihat, menurut gua, film ini tuh gagal di bagian Act 1 dan Act 3. Di bagian Act 1 itu, kesalahannya di opening image, sama di bagian debate-nya. Opening image itu karena set tone-nya gagal, sama debate itu lebih tepat pas mereka perlu pilih situasinya mereka. Terus kalau misalnya di Act 3 itu kesana di bagian benar-benar ending filmnya, kalau menurut gue itu yang benar-benar agak kurang. Cuma selama Act 2 itu emang filmnya bagus banget. Kalau menurut gue Act 2 itu highlight dari film ini. Kesalahan filmnya itu yang paling fatal kalau menurut gue itu di bagian pemilihan tone filmnya. Jadi tone buat orang yang kurang ngerti sama ini, itu cara jelasin paling gampangnya itu mood dari suatu ceritanya. Ada film atau cerita yang moodnya kocak, terus atau nggak serius gitu dari awal, kayak contohnya film Hangover sama film-film komedi lain. Ada film yang moodnya serius kayak seperti Joker, The Godfather, The Dark Knight, dan lain-lain. Kesalahan dari kebanyakan film itu mereka nggak bisa pilih atau konsisten dengan tone-nya. Itu bukan berarti tone nggak bisa diubah sepanjang film atau nggak bisa kayak tiba-tiba berubah dari awalnya misalnya komedi terus tiba-tiba jadi serius. Itu bukan artinya kayak gitu. Maksudnya bisa film diubah, cuma kayak masih perlu konsisten dengan tone-nya. Jadi kalau misalnya dari komedi ke arah serius, itu kalau misalnya udah pindah ke serius harus tetap serius, gak boleh ada bercandanya lagi. Kita bisa ambil dari film Juno. Selama film, dia itu mengambil tone yang gak serius. Meskipun bahas-bahas tentang hal-hal yang sulit atau kontroversial, kayak misalnya tentang hamil, dia tetap kasih pesannya lewat tone yang gak serius itu. Karena dari awalnya, itu kayak dengan tone-nya kita dikasih tahu bahwa film ini gak serius. Jadi sepanjang film, penontonnya akan nganggap kalau misalnya
di dunia filmnya itu emang semuanya karakternya nggak serius meskipun di posisi-posisi yang susah. Jadi kita masih bisa relate dan juga masih rasa ini masih realistis dan pesannya masih bisa diambil. Kalau di film Dua Garis Biru, opening pertamanya itu nggak serius. Aslinya nggak apa-apa sih kalau misalnya pertama-tama nggak serius terus tiba-tiba berubah jadi serius. Bukan yang gue nggak masalahin itu, tapi kalau misalnya awalnya kayak montage, mereka kayak lagi pacaran, terus tiba-tiba kayak quick cuts kayak film Edgar Wright gitu, biar tunjukin mereka kayak masih kanak-kanak muda gitu, itu mungkin bakal lebih bagus. Soalnya kayak di set tone-nya awalnya mereka nggak tahu gimana, pokoknya tiba-tiba hamil aja gara-gara aksi kekanak-kanakan mereka. Terus kalau misalnya selanjut filmnya dipilih serius terus tone-nya, itu bakal kayaknya film lebih bagus. Kalau misalnya gue bisa cut satu di film bagian ini tuh openingnya, kalau misalnya gue yang edit, gue bakal langsung masukin yang di bagian pertama, yaitu pas di bagian mereka bangun dari tempat tidurnya habis mereka kayak gitu. Tapi nanti penontonnya nggak ngerti dong mereka siapa. Mungkin beberapa ada yang udah siap ketik di komen. Kalau misalnya buat orang-orang yang tanya kayak gitu, gue mau nanya, emang kalau di film A Star Is Born perlu dikasih tahu dari awal gimana ceritanya mereka berdua kayak mulai mau jadi sukses? Enggak, dia langsung tunjukin dari awal temanya. Terus nanti sepanjang film itu kita sebagai penonton kayak dikasih tahu dari aksi-aksi karakter ini, orang ini siapa, keluarganya, backstory-nya siapa, nanti dikasih tahu sama karakternya melalui aksi mereka atau dialog mereka. Nah, jadi kalau misalnya lupa ada yang bilang, tapi nanti kalau misalnya di-cut bagian pertama, nanti penontonnya nggak tahu dong kalau mereka pacaran. Ya gimana cara mereka tidur bisa tiba-tiba gitu? Kita tuh sebagai penonton aslinya kalau belajar karakter tuh lebih cepat dari yang kita kira. Kayak misalnya di awal film There Will Be Blood, itu film tahun 2007 dari Paul Thomas Anderson. Kita nggak tahu pemeran utamanya siapa di awal-awal, tapi kita tahu sifat dia dari awal dan kita juga tahu goalsnya dia. Tone dari filmnya kita tahu langsung dari scene pertama itu kalau misalnya film ini serius, soalnya nggak ada quick cuts, itu filmnya pelan. Kita tahu dari moments pertamanya dengan long take yang banyak. Itu film kayak taking its time. Soalnya film ini panjang filmnya itu kayak ceritain tentang perjuangan hidupnya dia. Jadi dari awal di set tone-nya. Kalau misalnya filmnya itu tentang perjuangan hidup terus kayak dipakai quick cuts, itu nggak bakalan cocok dengan tone filmnya. Jadi kalau misalnya di sepanjang film itu kan serius. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada bagian komedi yang kocak banget, itu kayak nggak konsisten. Bakal kita rasa kayak apa sih nih film kok tiba-tiba pindah sendiri. Kalau di film Dua Garis Biru, film ini itu gagal karena banyak banget scene yang inkonsisten seperti karakternya, tapi itu kita ngomongnya nanti. Ada bagian yang serius, terus ada bagian yang ketawa tiba-tiba. Terus ada scene lagi yang serius, terus tiba-tiba di dalam scene yang gak serius itu tiba-tiba jadi gak serius. Dan sepanjang film tuh gue gak ngerti, ini aslinya mau nampilin yang serius atau tentang film romantic comedy. Gue gak tahu kalau misalnya film itu aslinya pilih yang mana. Jadi kalau misalnya dari awal mereka udah set tone-nya serius, bakal lebih dinangkap banyak orang lebih bagus. Meskipun emang semua orang berbilang bagus, soalnya pesannya. Masa di film serius gak boleh ada bercandaan sih? Ya boleh lah. Kita bisa ambil dari film Bong Joon-ho, Memoirs of Murder. Itu kita di awalnya dimasukin ke dalam tone yang serius, soalnya filmnya itu benar-benar serius. Tapi gara-gara karakternya yang ditunjukin, yang pemeran utamanya itu emang agak bodoh. Tapi gara-gara dari awal udah tone dia serius dan karakternya ditunjukin kalau misalnya dia bodoh, kita bisa percaya bahwa kalau misalnya kejadian ini bisa terjadi di dunia asli. Kayak kita coba ambil scene dari film Dua Garis Biru. Sebenarnya nggak apa-apa pas mereka bercanda tentang bajunya si Dara itu kegedean, maksudnya celana yang mau dipakai. Soalnya emang dari awal karakternya Bima itu emang rada-rada tolol. Nanti gue bakal jelasin lagi kenapa gue ngomong kayak gitu. Semuanya itu masih oke, tetap aja. Cuma gara-gara kalau misalnya nonton sepanjang scene itu tetap aja berlanjut. Kalau misalnya gue bisa cut, itu kayak gue bakal masukinnya pas langsung si Daranya bilang gue masih bisa ke Korea nggak, itu lebih masuk akal. Tapi kalau misalnya nanti ada bercanda lagi itu kayak lama banget. Itu kayak kalau misalnya gue jadi penonton, gue pikirnya kayak lu lagi hamil, gimana caranya lu pada masih bisa bercanda
kayak pacaran. Itu bukan lu pada harusnya udah pikirin tentang masa depan, perlu pikirnya serius. Ada satu lagi scene yang menurut gue paling menyedihkan. Itu bagian pas mereka berantem pertama kali. Kita lihat Bima yang pada scene sebelumnya itu serius belajar malah main game. Kalau misalnya motivasi itu karakter dari awal buat nafkain ceweknya, kenapa harus masukin itu ke dalam? Kalau misalnya gue bisa tulis di bagian itu, gue bisa ganti. Gue bakal coba kayak karakternya si Bima itu lagi gak niat belajar gara-gara dia capek kerja terus ceweknya marah kenapa si cowoknya ini bolos terus atau gak belajar tentang kuliah. Itu nanti gue bakal lanjutin di karakter. Jadi kita lanjut ngomongin tentang tone-nya dulu. Itu nanti gue bakal lanjutin di bagian karakter, tapi kita ngomongin tentang tone dulu, lanjutin. Cuma film ini tuh terlalu menganggap dirinya serius. Banyak banget film yang gagal cuma gara-gara mereka anggap dirinya serius. Salah satu yang paling terkenal adalah The Room. Itu film terlalu menganggap dirinya serius padahal ceritanya dan acting itu gagal banget. Nah, menurut gue itu termasuk kesalahan paling fatal buat semua film. Meskipun temanya serius, gak berarti kita gak bisa bercanda. Kita bisa lihat dari film kayak Jojo Rabbit. Filmnya itu tema serius, tapi kocak banget. Soalnya itu kayak dari awal kita udah dikasih tahu kalau misalnya film ini gak bakalan serius mulu. Bahkan di bagian-bagian sedihnya yang gue gak bakalan spoil ya, buat lu pada yang belum nonton, itu masih tetap kena. Meskipun kita udah tahu ini film yang banyakan lawak. Cuma yang lebih berarti dari film-film yang gak serius itu, kalau misalnya film serius, kalau misalnya ada bagian sedihnya atau bagian serius, itu bakal lebih bermakna daripada film kita nggak tahu kalau misalnya ini serius atau nggak serius. Itu kayak nggak ada scene yang benar-benar makna. Jadi kayak misalnya ibaratnya kayak gini, sepanjang film tuh lawak, tiba-tiba ada bagian sedihnya. Kayak misalnya ada beberapa, kayak misalnya dari awal mereka kayak lawak terus, tiba-tiba ada bagian sedihnya. Atau ada bagian yang parah untuk karakternya. Kayak misalnya bisa diambil dari 5 cm. Yang bagus dari 5 cm itu kayak dari awal dikasih tahu tone-nya bahwa ini gak bakalan serius. Jadi ini bakal seru aja. Jadi pas mereka lagi bercanda lagi seru-seruan sama teman-teman jalan-jalan itu, terus tiba-tiba si yang cowok, gue lupa namanya, itu jatuh, terus kena batu, terus semuanya kan pada kayak sedih gitu. Nah itu lebih bermakna menurut gue, itu lebih dapet scene-nya gara-gara momen itu agak langka, momen yang serius. Kalau misalnya gue bisa ubah film ini untuk jadi lebih baik, dari awal gue bakal set tone-nya serius, sama bercandaan lebih dikurangin. Jadi buat filmmaker lu pada, lebih baik kalau misalnya mau buat film, harus pilih dulu tone-nya, antara mau serius atau gak serius, baru kita bisa lanjutin. Ini film punya banyak banget konflik yang gak kepakai full potentialnya. Jadi gue bakal coba nge-breakdown satu-satu. Konflik utama dari film ini itu cara ngandelin kehamilan di masa mudanya mereka. Jadi kayak ya inti dari ceritanya lah. Konflik kedua itu masa depan Koreanya si Dara. Itu di act pertama, tapi di act 2 jarang banget dikasih tahu. Terus baru tiba-tiba muncul di act 3, makanya konflik kedua itu agak gagal. Terus konflik ketiga itu tentang tantenya yang ingin juga bayinya dari si Dara ini. Itu di act 2 tapi gak pernah ke flash out sampai di act 3. Makanya pas di act 3 tiba-tiba dia datang, itu masih agak canggung. Kita kayak belum benar-benar terbiasa sama ini. Kayak pas di endingnya ternyata anaknya bakal dikasih ke tantenya, itu kalau buat gue jujur aja, menurut gue itu kayak kok out of nowhere banget gitu. Film ini ada beberapa konflik yang gak benar-benar ke full potentialnya. Seperti di beberapa scene. Satu scene-nya itu yang saya ingin ngomongin adalah komplikasinya si Dara. Ada satu scene di awal yang dokternya ngomong ke Dara sama Bima, katanya gak boleh lakuin hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalnya sepanjang film si Dara lakuin beberapa hal yang gak dikasih sama dokternya, mungkin endingnya yang tentang komplikasi dia yang perlu dioperasi itu bakal lebih masuk akal. Mungkin lebih impactful lagi. Soalnya sepanjang scene itu, kalau misalnya nggak ada tentang informasi sebelumnya, sepanjang di pikiran gue itu cuma
nanti di ending dia bakal simpen apa enggak ya. Itu doang, gue gak peduliin kalau misalnya dia mati apa kagak. Soalnya sepanjang film gue gak rasa si Dara bakal mati, soalnya gak di-tease dari awal dia bakal dapet konsekuensinya. Kalau misalnya di-tease dari awal di konflik, kayak misalnya dari scene setelah habis dari dokter Dara lakuin kayak masih tetap minum jus strawberry atau yang lain-lain, mungkin bakal lebih masuk akal dan endingnya mungkin bakal lebih ada suspense-nya gitu. Salah satu konflik yang juga menyedihkan itu yang tentang tantenya mau rebutin anaknya. Itu kayak menurut gue menyedihkan, soalnya Dara sama Bima itu hampir sama sekali gak berusaha buat keep anaknya mereka sendiri atau simpen. Cuma ada beberapa scene doang, dan salah satu scene yang harusnya paling impactful yang tentang Dara mau berantem sama ibu sama bapaknya tentang anaknya itu. Sepanjang scene itu gue pikir kayak yes, Dara akhirnya bakal coba lawan balik gitu buat anaknya. Gak jadi, dia terima gitu aja. Terus gue udah mati kayak oh wow, why? Jadi buat semua filmmaker yang ada di luar sana, saran yang gue kasih itu coba buat jalan cerita konfliknya lebih terstruktur dan jangan terlalu nambahin banyak. Kita gak boleh masukin tiba-tiba muncul konflik ini atau konflik itu cuma gara-gara biar nambahin depth atau gak tambahin tegang aja. Itu kayak konflik itu harus berhubungan dengan temanya dan juga dengan konflik utama dari film ini. Untungnya gue sih bersyukur banget film Dua Garis Biru itu konfliknya saling berhubungan. Itu yang paling gue suka dari film ini. Tapi gara-gara kekacauan pacingnya yang nanti kita ngomongin di part 3 sama kebanyakan konflik yang tiba-tiba muncul, buat film ini menjadi buat gue ya. Ini kesalahan paling banyak, bukan hanya di film ini, bukan hanya di film Indonesia, tapi di semua film, mau di barat, mau di mana-mana kek. Pokoknya ini karakter itu biasanya yang jadi masalah terbesar film. Masalah itu lebih tepatnya karakter pasif atau karakter yang kurang menarik. Dan kebetulan di film ini itu dua-duanya. Gue mau nanya lu pada, coba sebutin satu sifat Bima sama Dara yang unik selain mau coba selesaiin masalahnya sama-sama, atau lebay, atau sama rada-rada bodoh. Coba lu pada sebutin sifatnya Bima atau Dara. Mungkin sifat uniknya atau lagu kesukaan atau dan lain-lain gitu. Udah ketemu? Kalau belum, tenang, gue juga. Kalau misalnya kita ambil referensi dari film Juno, ya ada sifat niat selesainya, udah pasti itu. Tapi dia juga punya sifat unik yang kayak misalnya contohnya dia edgy. Dia suka film-film zaman dulu, dia suka jenis musik yang rock, dia suka ini, dia suka itu, sehingga kita sebagai penonton bisa pikir ini orang asli, sehingga karakternya menjadi lebih relatable. Nah, mengenai relatable ini, film Indonesia tuh paling jago buat karakternya relatable. Itu gue paling respect dari film Indonesia. Tapi aslinya bukan di sisi yang bagus kadang-kadang. Sebelum kita masuk itu, gue mau nanya, apa yang buat karakter relatable? Relatable itu bisa diartiin empati penonton terhadap karakternya, kelemahan dan tujuan. Nah, Indonesia cuma menang dalam satu hal, kelemahan. Kalau film barat biasanya menangnya di bagian tujuan karakternya. Kalau misalnya karakter nggak punya kelemahan atau kurang jelas kelemahannya dia, nggak harus secara harfiah ya, tapi bisa juga secara mental, kayak karakternya tentang mental lemah, film akan dipenuhi dengan karakter yang sama sekali nggak bisa kita relate. Nah, semua film Indonesia tuh punya karakter yang relatable, soalnya rata-rata karakter mereka itu kayak kita, kocak, sering buat kesalahan, dan lain-lain. Cuma kadang-kadang pembuat cerita suka naikin satu level lebih tinggi lagi, yaitu karakternya bodoh minta ampun. Ini paling kelihatan di film FTV, sinetron. Karakternya udah tahu kehidupan ini bakal buatnya nama buruk, tapi dia tetap aja lakuin soalnya melanggar moralnya dia atau apa gitu. I mean, that's lazy. Itu males banget. Kalau misalnya buat penulis cerita itu kayak antara mau cari gampang atau mau cepet selesai. Itu gue gak tahu. Di film Dua Garis Biru, mereka berdua punya kelemahan, tapi yang paling parah itu Bima. Dude, ada beberapa kali di film yang gue malu banget sama Bima, soalnya dia selama film bodoh banget. Dia gak tegas sama yang lain-lain. I mean, kalau misalnya kita pengen teriak ke arah layar sebetapa bodohnya dia, apalagi kalau di film serius kayak gini, itu WTF banget. Film yang serius tapi kelemahannya karakternya bodoh, itu film Uncut Gems.
Sepanjang film, karakter ini tuh bodoh setengah mati. Dia rela lakuin hal bodoh demi nambahin uang buat dia doang. Padahal dia udah tahu banyak banget dia utang yang menumpuk. Sepanjang film kita bisa relate dengan dia, tapi bukan cuma karena kelemahannya dia, tapi karena juga satu hal lagi, tujuan. Di film 2 Garis Biru, coba lo sebutin apa tujuan Dara sama Bima selain jagain kandungannya. Kagak ada. Kalau misalnya sepanjang film konflik mereka itu rebutan antara tantenya, mungkin lebih masuk akal. Tapi mereka sepanjang film itu cuma rawat, cuma kerja dikit, pacaran dikit, dan itu bukan konflik. Itu cuma kayak scene atau event yang terjadi. Gue bisa nonton tentang kakek-kakek benua, tapi kalau misalnya si kakek itu nggak ada tujuan, sama aja itu filmnya bakal bosen. Sama aja tuh kayak nontonnya bosen banget. Tapi kalau misalnya kakek itu ada tujuan, kayak misalnya setiap hari bangun buat nunggu surat dari anaknya, mungkin ini gue cuma buat-buat, itu kayak lebih ada tujuan, makanya dia ada alasan untuk bangun. Bima sama Dara itu alasan bangunnya cuma jagain kandungannya dan juga lanjutin ceritanya. Tapi masalahnya konflik itu baru terjadi di act 3. Itu kayak menurut gue kalau misalnya dari awal, dari kayak di tantenya mau coba rebutin anaknya, itu bakal lebih bagus menurut gue. Jadi kalau misalnya gue kasih saran di bagian karakter, buat karakter yang relatable, yaitu dengan adain tujuan dan kelemahan di karakter kalian. Adain juga sifat-sifat unik yang membuat karakternya beda dari satu karakter sama lainnya. Jadi kayak membuat setiap karakter itu unik sendiri. Ya, jadi kita udah di akhir video. Jadi kalau misalnya tips yang bisa diambil dari video ini adalah, yang pertama, pilih satu tone, serius atau nggak serius, yang cocok dengan film kamu. Dan tetap juga konsisten dengan tone tersebut. Jadi kalau misalnya udah pilih serius, tetap lanjutin. Coy, kalau misalnya di tengah-tengah mau ganti jadi nggak serius, ya udah tetap konsisten sama itu, jangan setengah-setengah. Yang tips kedua, coba buat film kalian terstruktur. Sebelum kalian misalnya tulis ceritanya, mending kalian kayak udah act out dulu. Itu bisa pakai beat sheet, 3x structure atau 5x structure, atau bahkan yang favorit gue itu story circle. Ini gue taruh linknya di bawah buat masing-masing. Yang ketiga, itu strukturkan konflik yang berhubungan atau minimalin setup konfliknya dari act 1 atau act 2. Sehingga kalau misalnya act-nya muncul, nggak tiba-tiba muncul di act 3. Yang terakhir, buat karakter relatable dengan cara setiap karakter punya tujuan sama kelemahannya masing-masing. Bonus juga kalau misalnya kalian bisa tambahin sifat-sifat unik di setiap karakter dan bukannya hanya stereotype karakternya sendiri. With that being said, thank you guys for watching. Kalau misalnya kalian tertarik pada lanjutannya, bisa like dan subscribe jika kalian tertarik. See you di episode selanjutnya.